Hey good kids, malam ini kakak akan membacakan kisah dari buku Dongeng Anak Hebat Kisah Pembangkit Motivasi. Ahli ramuan terhebat. Mamaku adalah ahli ramuan terhebat di dunia. Ya, itu betul loh. Bahkan para penyihir dan peri dari seluruh galaksi mengantri di depan rumah kami untuk memanfaatkan bakatnya. Mau bukti apa lagi? Mereka mencari ramuan cinta, ramuan marah, berbotol-botol ramuan cemburu, minuman kecantikan, atau campuran keburukan buatan mamahku. Satu dosis kecil kasih sayang, ini dia. Sejumput mantra cinta, ini dia. Mamahku seorang penyihir? Tidak juga. Dia adalah seorang ahli ramuan. Untuk menjadi ahli ramuan, tidak cukup hanya sekolah atau mengikuti pelatihan. Tetapi, juga harus banyak praktik. Selain itu, harus punya bakat dan bukan hanya bakat sembarangan. Ahli ramuan harus mempunyai bakat menciptakan formula ajaib untuk membuat hidup lebih indah. Mama sudah punya bakat sejak masih bayi. Di keluarga kita, kemampuan ini menurun dari ibu ke anak perempuannya sejak dahulu kala. Katanya padaku berulang kali. Kamu bisa bayangkan betapa sudah lamanya itu. Seketika, aku juga punya bakat sendiri, meski aku masih terlalu kecil untuk menggunakannya. Sebelum berumur 16 tahun, bakat itu sepertinya tetap bersembunyi di lubuk hatiku. Takut kalau aku melakukan kecerobohan, mencampur bahan-bahan ramuan, dan membuat ramuannya meledak. Supaya aku sabar menunggu saatku tiba, Mama memasukkan sesendok besar kesabaran ke dalam mangkuk coklatku setiap pagi. Saat aku sudah besar, aku yang akan mengurus toko kami, rumah ahli ramuan. Semuanya ada di sini, dan hidup akan lebih indah. Itulah yang aku percayai, sampai suatu pagi, sebuah jeritan membangunkanku dari mimpi. Itu jeritan Mama. Dia baru saja mengetahui bahwa semua ramuan hilang di tokonya. Yang tersisa hanya sebuah sarang laba-laba tanpa laba-laba. Kami telah dirampok. Seminggu kemudian, ketika air mata kami belum kering, sebuah bangunan besar berdiri tepat di samping toko kami. Tetapi bukan sembarang bangunan besar. Namanya supermarket ramuan, dan luar biasa besarnya. Seperti sebuah supermarket ramuan yang serba ada. Ramuannya ada di dalam kaleng-kaleng yang diawetkan, di dalam botol-botol, dan bahkan di dalam panci-panci. Semuanya dijual dengan harga murah. Ketika Mama mengetahuinya, dia ingin mengunjunginya. Aku mengikutinya, penasaran sekali ingin melihat seperti apa tempatnya. Toko Mama terlihat sangat kecil di sampingnya. Semuanya besar-besar sekali di sini. Sebuah labirin sungguhan dengan warna-warna api. Lorong-lorong tanpa ujung dengan warna merah dan hitam menuju ke segala arah. Permisi, Tanya Mama. Anda punya ramuan penghenti rona merah malu-malu? Ada? Lorong 150, tingkat 450, baris 2000. Kalau ramuan muslihat pertikaian? Lorong 250, tingkat 100, baris 385. Ternyata benar, semuanya di sini, Gumam Mama. Aku langsung melihat raut wajahnya lebih sedih daripada sebelumnya. Kami hampir tidak punya apapun untuk dijual. Antrian di depan pintu kami mulai lenyap seperti es yang mencair karena sinar matahari. Mereka tidak berbelanja di toko kami lagi, tapi di supermarket ramuan. Boleh dibilang, toko kecil Mama menjadi tidak terlihat. Para pelanggan menyerbu pintu-pintu toko besar itu dan keluar kembali dengan tangan penuh belanjaan. Itu tidak akan berlangsung lama, Kataku pada Mama dengan suara pelan untuk membangkitkan kembali semangatnya.
Tapi sebaliknya, malah semakin bertambah parah. Sejak saat itu, tidak ada seorang penyihir pun yang mendorong pintu kami. Tidak ada lagi seorang peri pun yang mendentingkan lonceng kecil kami. Mama juga tidak sanggup lagi pergi ke laboratoriumnya untuk menguji formula-formula baru. Untuk apa? Ratapnya. Tak seorang pun membutuhkanku lagi. Laki-laki itulah Tuan Bazar, pemilik supermarket ramuan yang telah mencuri semua ideku. Aku tidak bisa membuktikannya, tapi aku yakin sekali, semua yang aku buat, dia juga membuatnya dengan baik dan dalam jumlah yang lebih banyak. Semenjak itu, jumlah menu makanan kami semakin berkurang dari hari ke hari, dan Mama semakin jarang melakukan keajaiban. Sampai suatu hari, seorang laki-laki dengan jas panjang dan hitam melangkah masuk melalui pintu toko kami. Dia seperti sebatang kayu manis hitam yang keluar dari sekantong permen. Di bawah topinya yang aneh, dia memiliki wajah yang menyeramkan dan senyuman seperti penipu licik. Nyonya, selamat pagi. Saya adalah salah satu pengagum berat Anda. Saya tahu Anda sedang mengalami nasib buruk. Tuan Bazar? Ya, betul sekali. Saya kehilangan ide untuk ramuan-ramuan baruku. Andalah yang seharusnya di laboratorium saya untuk memperbaharui persediaan ramuan-ramuan saya. Aku yakin Mama akan mengocoknya menjadi kentang tumbuk, memasaknya menjadi ratatouille, melumatkannya menjadi bubur, dan akan melemparnya ke pintu sampai retak. Tapi ternyata tidak begitu. Mama memasang senyumannya yang paling manis dan mengikutinya masuk ke perangkap. Aku tidak mengerti sama sekali. Mama yang sedetik lalu membencinya, membiarkan diri terpedaya oleh orang yang menipunya. Dia bergabung dengan laboratorium supermodern milik supermarket ramuan dan langsung mulai bekerja. Aku tidak mempercayainya. Mama berpindah ke pihak yang jahat tanpa ragu. Mama bekerja sangat giat, sehingga aku hampir tidak bertemu lagi dengannya. Dia lewat seperti embusan angin yang kencang dan makan dengan cepat. Tuan Bazar pasti senang. Mamaku sudah pasti akan mengeluarkan tabung-tabung percobaan yang menakjubkan. Telingaku menguping dan mataku waspada karena aku tidak boleh masuk ke dalam. Maka, aku bersembunyi di balik pintu dan mendengar bunyi-bunyian. Tapi, aku tidak bisa melihat apapun. Terhalang dinding tebal yang seperti menjaga rahasia di dalamnya. Akhirnya, Mama keluar. Dia telah menemukan kembali senyumannya yang dulu, yang biasa dia berikan ke semua pelanggannya. Dia mengenakan kembali gaun kuningnya yang indah, yang memberikannya kegembiraan. Dia keluar ke jalan dan berputar-putar sendiri untuk berkeliling kemana-mana dan kemanapun, terutama ke jalan di depan supermarket ramuan, untuk mengumumkan ramuan-ramuannya yang baru. Ada ramuan melelehkan ide-ide jahat, menyapu tanpa bergerak, senyum bagai bintang sepuasnya, belayan bulu binatang mulai bermunculan. Saat itu juga, kerumunan orang di supermarket ramuan berhamburan keluar. Benar-benar kacau balau. Tetapi ketika lotion model rambut impian berubah menjadi masalah yang berbelit-belit, ramuan kentut berbentuk menjadi kentut sangat pendek, formula mata kijang menjadi mata biru lebam. Aku sangat khawatir Mama telah kehilangan semua kemampuannya. Aku mulai menangis dan mengentak-hentakan kaki dengan marah. Dia memelukku dan memberitahuku sembari tersenyum. Jangan cemas, semuanya sudah diatur. Itu jebakan untuk si pencuri. Muslihat dari ahli ramuan. Dia memang pencuri ramuanku. Di laboratoriumnya, aku telah menemukan resep-resep ramuanku. Aku hanya sedikit mengembangkannya, tambahnya sambil mengedipkan matanya dengan nakal.
Mama mengajakku sampai ke pintu kantor Tuan Bazar. Di sana, aku melihat pemimpin supermarket itu pucat pasi karena marah. Kepalanya seperti penuh dengan api, dan dia akan meleleh seperti sebatang kayu manis hitam di dalam perapian. Mamalah yang telah mengembalikan kebahagiaan. Supermarket ramuan ditutup, dan rumah ahli ramuan kembali melayani pelanggan. Para pelanggan berduyun-duyun datang ke toko kami untuk mendapatkan obat penawar untuk kemalangan yang mereka alami. Mama membagikan sisir-sisir luar biasa. Percikan-percikan berhenti, ramuan kamu punya mata indah, dan ribuan ramuan yang diciptakannya. Kami tidak pernah lagi mendengar tentang Tuan Bazar, dan lonceng kami tidak pernah berhenti berdenting. Aku pernah bilang pada kalian kan, mamaku adalah ahli ramuan terhebat di dunia. Hey good kids, dongeng malam ini panjang sekali ya. Ingat ya, jangan mencuri hasil karya orang lain, karena di balik karya itu ada hasil perjuangan yang panjang. Tetap berkarya. Selamat malam, bye-bye.